Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Setia Ratna Haryati yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur dunia yang mengambil tema tentang arsitektur gotik dan early Christian. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Yang pertama kita bahas adalah tentang arsitektur gotik. Sejarah dari arsitektur gotik berawal dari gaya arsitektur Romanesque yang berevolusi, kemudian diteruskan oleh arsitektur Renaissance. Arsitektur ini berasal dari Prancis abad ke-12. Istilah gotik diciptakan di masa Renaissance untuk menyebut seni akhir abad pertengahan dengan arti negatif yang baru hilang di abad ke-19. Awalnya arsitektur gotik dikenal sebagai Opus Francicanum atau gaya Prancis, karena berkembang di Prancis sejak abad ke-12. Julukan gotik sebenarnya baru diberikan pada abad ke-16 oleh Giorgio Vasari dengan konotasi negatif. Istilah gotik tidak spesifik merujuk pada bangsa Goth maupun Ostrogoth, namun merujuk pada peradaban non-Romawi atau non-Jermanik yang dianggap barbar dan tidak berselera. Ciri atau karakteristik dari arsitektur gotik. Yang pertama di sini ada pointed arch atau busur lancip. Pointed arch adalah pertemuan dua pilar yang membentuk lengkung berujung lancip yang menjadi ciri khas dari arsitektur gotik. Bentuk pointed arch adalah seperti pada gambar ini. Kemudian ciri khas yang kedua adalah clustered columns atau kolom yang berkelompok. Clustered column adalah pilar-pilar atau kolom yang tampak seperti pilar-pilar kecil yang mengelompok menjadi satu. Seperti pada gambar di berikut ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah rib vault atau kubah berusuk. Rib vault merupakan kubah berusuk yang merupakan ciri khas bangunan gotik yang juga tidak ada di jenis bangunan lain, terutama pada bagian atap. Dalam gereja, bagian langit-langitnya tampak seperti disokong oleh beberapa rusuk melengkung yang bertemu pada satu titik di tengah. Dan inilah yang disebut dengan rib vault. Kemudian ciri khas yang keempat adalah tracery, yaitu merupakan hiasan brukir yang biasanya terdapat pada jendela dan bergaya khas gotik. Biasanya hiasan brukir ini berbentuk cross window ataupun bentuk-bentuk ukiran yang menyerupai bentuk bunga ataupun bentuk-bentuk yang lebih rumit. Kemudian ciri yang kelima adalah batris. Batris adalah dinding penopang atau pilar yang tampak menonjol keluar. Ada banyak batris pada dinding bagian luar ini dan membuat bangunan gotik seperti tersusun atas garis-garis vertikal dari kejauhan. Kesan ini juga membuatnya tampak terlihat lebih tinggi. Kemudian ciri yang keenam adalah flying buttress. Flying buttress adalah butters yang terpisah di luar bangunan dan dihubungkan dengan bangunan utama oleh sebuah lengkungan. Fungsi dari flying buttress ini untuk membantu menopang beban berat dari dinding dan atap bangunan. Kemudian ciri yang ketujuh adanya jendela kaca patri atau stained glass. Jendela kaca patri atau stained glass adalah bagian yang wajib dan menjadi ciri khas dari bangunan gotik. Jendela kaca patri dibuat berwarna-warni sehingga terlihat sangat indah. Selain itu, jendela kaca patri ini juga membentuk gambar tertentu mulai dari Tuhan, para kudus, dan malaikat. Ada juga yang menceritakan kisah sejarah atau diorama dalam kitab suci. Contoh dari kaca patri ini terlihat di Katedral Carthes. Kemudian ciri yang ke-8 adanya menara lonceng. Kemudian ada rose window. Lalu bentuk pintu yang sangat khas karena berlapis-lapis dan dari depan ke belakang semakin kecil.
Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dari hujan atau semacam pelindung dari cuaca. Bagian sisi dan atasnya juga dihiasi dengan patung dan ukiran. Contoh gambar dari pintu masuk utama ini terlihat pada Katedral Notre Dame di Paris. Arsitektur gotik juga menjadi bangunan yang sangat monumental. Ini bisa kita lihat di sini contohnya adalah Notre Dame de Paris yang dibangun di era 1163 sampai 1250. Lalu contoh yang lain adalah Katedral Bourges di Paris yang dibangun di era tahun 1192 sampai 1275. Lalu contoh yang lain lagi ada Katedral Albi di Prancis. Bangunan ini pertama dibangun sebagai benteng dimulai pada tahun 1287 dan di bawah konstruksi selama 200 tahun sehingga diklaim sebagai bangunan bata terbesar di dunia. Pada tahun 2010, katedral ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ini bagian dalamnya yang penuh dengan ornamen juga relief-relief yang sangat khas dari arsitektur gotik. Perkembangan dan pengaruh arsitektur gotik ke negara lainnya. Ini nampak di Inggris, terdapat pada Katedral Salisbury. Kemudian di Italia ada Katedral Duomo. Ini bagian dalamnya. Kemudian di Spanyol ada Katedral Toledo. Kemudian di Jerman ada Cologne Katedral. Kemudian di Jakarta ada Katedral Santa Maria Pelindung yang diangkat ke surga, karya Pastor Antonius Jigmas, Jesuit. Kemudian di Bandung terdapat Katedral Santo Petrus. Kemudian kita masuk ke arsitektur early Christian. Sejarah arsitektur abad pertengahan dimulai pada tahun 313 ketika agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang legal oleh Kaisar Konstantin dengan meluluskan Edict of Toleration yang memungkinkan penyebaran Kristen. Periode Kristen awal dimulai pada tahun 0 sampai 325 Masehi. Periode pengajaran dan awal mula Kristen ditandai dengan penyaliban Yesus Kristus sekitar tahun 30 Masehi. Kemudian era tahun 313 sampai 325 Masehi, Kaisar Konstantin mengeluarkan peraturan yang memungkinkan umat Kristen mempraktekkan agama secara bebas di Romawi. Pada tahun 325, Kaisar Konstantin masuk agama Kristen. Kemudian pada tahun 325 sampai 395 Masehi, Kristen adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Namun pada tahun 395 Masehi, perpecahan terjadi di Kerajaan Romawi. Gedung Basilika yang diadopsi untuk kepentingan peribadatan ketika masa ini merupakan peralihan fungsi dari pengadilan masa Romawi, sehingga para pakar menyebutkan bahwa masa awal arsitektur Kristen adalah perakitan arsitektur Romawi. Para arsitek pada masa itu menampilkan interior bangunan basilika dengan dekorasi berupa ornamen atau gambar tentang cerita ataupun tokoh pemuka agamanya. Mengenali gereja Kristen awal. Dari karakter utama, terdapat denah bentuk segi empat, turunan dari bangunan basilika Romawi, dan biasanya ukurannya panjang atau sama dengan 2 kali lebar. Bangunan cukup luas untuk menampung jumlah umat yang besar. Bagian tengah atau nave yang seperti lorong panjang memberikan pandangan yang tak terputus bagi umat ke bagian depan berupa portico atau narthex. Bagian depan adalah portiko atau narthex, dan orang tidak boleh masuk gereja karena dosa-dosanya mendengarkan khotbah di portiko. Altar diletakkan di podium bagian timur atau bema yang di belakangnya terdapat ruang setengah lingkaran yang disebut apse. Interior utama terdiri dari sebuah ruang besar di tengah nave
yang di samping kiri kanannya terdapat gang atau aisle yang dibatasi oleh deretan kolom. Ini adalah gambar skema dari bangunan gereja Kristen awal. Kemudian juga terdapat tempat pembaptisan atau baptisteris, di mana bangunan ini terpisah dengan berbentuk denah, lingkaran, ataupun poligon. Tempat air baptis atau font selalu ditempatkan di bagian tengah dan biasanya merupakan replika yang lebih kecil dari bangunan itu sendiri. Pintu masuk selalu berada di sebelah barat. Ini adalah contoh Basilika Santo Clemens, di mana sebuah basilika minor Katolik Roma yang didedikasikan kepada Paus Clemens pertama yang terletak di Roma, Italia. Ini adalah bangunan interior gereja Santo Clemente di Roma, Italia. Kemudian ini adalah contoh yang lain dari Basilika Santo Petrus, di mana basilika ini adalah sebuah basilika utama Katolik di Kota Vatikan yang dikelilingi oleh Roma. Bangunan ini digambarkan sebagai gereja terbesar yang pernah dibangun dan salah satu situs tersuci dalam kekristenan. Karena di sana juga terdapat makam Santo Petrus yang merupakan rasul pertama dari Yesus Kristus. Kemudian di sini adalah interior gereja Santo Petrus di Vatikan yang terlihat sangat gotik. Kemudian di sini adalah interior gereja Santo Petrus di Vatikan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan yang pertama untuk bangunan gotik. Bentuk denahnya lebih bebas dari denah gereja sebelumnya yang berbentuk salib, kemudian bentuk bangunan tidak kaku, lebih bebas dan berekspresi, dan juga jauh dari kesan klasik. Kemudian menggunakan material berupa dinding bata, marmer, dan kapur putih sebagai dekorasi. Ciri khas pada arsitektur gotik yaitu penggunaan flying butters, rippled, dan pointed arch. Kemudian juga menggunakan rose window sebagai simbol firman Tuhan yaitu cahaya, juga menggunakan kaca patri yang mengisahkan isi Alkitab. Selain itu juga menggunakan pahatan berupa daun dan bunga, serta terdapat patung atau sculpture yang dipahat sesuai dengan nama-nama orang suci dari Alkitab. Sementara untuk bangunan early Christian, ruangnya biasanya memiliki denah yang berbentuk horizontal memanjang, lobit, atau penggabungan denah persegi dan pentagon dan setengah lingkaran serta melingkar atau segi delapan yang dikelilingi oleh ambulatori. Berbentuk persegi mengikuti bentuk denahnya, kemudian untuk konstruksi dan strukturnya biasanya konstruksi seperti bangunan Romawi yaitu beton dengan material yang menggunakan berupa semen, marble, dan granit. Detail arsitektur lebih memperhatikan pencahayaan pada ruangannya, kemudian terdapat beberapa ornamen berupa lukisan, seperti lukisan seorang gembala dengan domba-dombanya, ataupun kisah-kisah dari kitab suci. Demikian tadi materi pembelajaran mengenai arsitektur gotik dan early Christian. Terima kasih telah menonton, kita akan bertemu lagi pada materi pembelajaran lain yang tentunya akan lebih menarik. Sampai jumpa.